pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Rabu 19 April 2023. Sari Berita. KSOP ND siapkan 2 posko angkutan laut lebaran di Pelabuhan IP ND. Kabupaten Sika kaya akan sumber daya alam, perlu SDM untuk mengelolanya. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 ND menyiapkan 2 pos koordinasi posko angkutan laut lebaran di Pelabuhan IP ND. Reporter Suimam melaporkan. Kepala Kantor KSOP Kelas 4 ND melalui Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Laut Sepriandi Alfred kepada RRI di ruang kerjanya Selasa 18 April 2023 mengatakan untuk posko yang disiapkan di Pelabuhan IP ND ini berlaku dari tanggal 10 April sampai dengan 8 Mei 2023. Dijelaskan, posko angkutan laut lebaran di Pelabuhan IP merupakan posko induk untuk embarkasi penumpang, sedangkan di Pelabuhan ND untuk posko pantau. Menurutnya, dari data yang ada per 17 April kemarin, penumpang yang naik turun di Pelabuhan IP ND tercatat sudah sebanyak 3.530 orang. Untuk sementara dapat kami laporkan juga total untuk penumpang yang baik penumpang naik dan penumpang turun dari Pelabuhan ND maupun Pelabuhan IP sampai dengan tanggal 17 April total penumpang sekitar 3.530 orang. Data ini kami dapat dari laporan yang ke Kementerian Perhubungan, Ceki Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dari tanggal 8 sampai dengan 17 April. Ia melanjutkan, karena ND termasuk dalam 110 pelabuhan pantau, maka sejak awal pembentukan posko sampai berakhirnya kegiatan, semuanya dilaporkan ke posko pusat di Kementerian Perhubungan RI. Dibuatnya posko ini sesuai dengan arahan dari Menteri Perhubungan, itu di beberapa pelabuhan di Indonesia harus dibentuk posko. Kebetulan kita di ND sini termasuk dalam pelabuhan pantau, jadi kita juga sudah membentuk posko. Dan posko setiap hari kita juga melapor data dan jumlah penumpang ini ke posko pusat, yaitu di Kementerian Perhubungan. Dia menambahkan, karena kasus COVID-19 belum sepenuhnya tuntas di Indonesia, maka dihimbau kepada penumpang untuk selalu mengutamakan protokol kesehatan di atas kapal, sehingga niat untuk berlebaran bersama keluarga berjalan aman, lancar, dan terlaksana dengan sukses. Pembangunan seperti di bidang pendidikan dan juga peningkatan kesehatan. Pesan utama, pesan pokok adalah sumber daya manusia yang memadai. Soal sumber daya alam itu tidak perlu kita omongin. Semua tersedia di Niantang Sikaya. Semua tersedia. Ya, kita punya ikan yang begitu banyak. Dan di NDT ini ada 3,2 juta ton per tahun per penangkapan lestari. Ya, kita makan sendiri kecuali itu berlimpah. Ya, kita tahun lalu kita baru menangkap 26.000 ton. Itu yang tercatat. 26.000 ton. Nah, ini belum kita geluti. Robi Idong menegaskan di akhir masa kepemimpinannya dirinya terus mendorong kemajuan pendidikan dan sumber daya manusia lewat berbagai program beasiswa yang diluncurkan dan juga upaya penanganan stunting di Kabupaten Sika. Sehingga ke depan Kabupaten Sika dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sementara itu, pasukan gabungan Polres Manggarai Barat siap melakukan pengamanan kelancaran Hari Raya Lebaran 1444 Hijriah dan berbagai kegiatan persiapan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo. Laporan Rosa Dalima. Tentu kita berharap ikut sertanya masyarakat di dalam menjaga situasi di Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan pengamanan ini dilakukan selama waktu persiapan Hari Raya Lebaran hingga selesai dan juga berbagai kegiatan persiapan dalam rangka pelaksanaan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo. Kabak Ops Manggarai Barat AKP Robert M. Boleh kepada RRI mengatakan pasukan gabungan tersebut terdiri dari anggota Polres Manggarai Barat, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Polair, dan Basarnas, di mana pasukan tersebut sudah digelar dalam operasi Ketupat Turangga 2023 bertempat di halaman Mapolres Mabar Senin kemarin.
Kabak Ops Robert kemukakan menghadapi 2 event besar, pihaknya melakukan kolaborasi dengan semua pihak dan juga mitra terkait lainnya untuk dapat segera mengantisipasi jika ada hal-hal menonjol selama kegiatan operasi berlangsung. Melibatkan sebanyak 43 personil yang dari Polres sendiri, dari TNI, ya untuk 43 yang berada di dalam kota, sedangkan di masing-masing polsek itu seluruh anggota polsek ada 5 polsek, masing-masing 10 orang, jadi 50 personil yang ada di wilayah kecamatan. Kemudian kita tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan TNI dan rekan-rekan kerja lainnya, perhubungan, Pol PP, dan Basarnas, untuk mengantisipasi apabila ada hal-hal yang menonjol selama pelaksanaan operasi, sehingga segera diantisipasi baik dalam bentuk pencegahan maupun menanggulangi bencana pada saat pelaksanaan. Lebih lanjut, Kabak Ops Robert juga katakan pihaknya sudah membangun sedikitnya 3 unit pos pengamanan masing-masing di Gorontalo, Waimata, dan di Pelabuhan Feri ASDP Labuan Bajo, serta 1 unit pos terpadu bertempat di Marina Waterfront. Menyinggung soal pawai malam takbiran pada Lebaran tahun ini, Kabak Ops katakan surat dari MUI terkait permintaan izin melakukan pawai malam takbiran sudah diterima pihaknya. Namun belum ada keputusan dalam pemberian izin sampai saat ini. Polres sendiri katanya masih tengah mengkaji keamanan jalur yang akan dilalui dalam pawai. Kepada masyarakat Labuan Bajo, Kabak Ops mengajak untuk bersama kepolisian dan pemerintah berpartisipasi menjaga Kamtipmas di lingkungan sekitarnya agar berbagai rangkaian kegiatan di Lebaran tahun ini dapat berjalan lancar. RRI SP Labuan Bajo Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Teknis gelar rapat percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten ND dengan melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan. Kegiatan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting dengan melibatkan pemangku kepentingan menjadi salah satu langkah yang sangat tepat dalam mengatasi kesehatan khususnya dan mengevaluasi sejauh mana tantangan yang ditemukan dalam mengatasi persoalan stunting dan melihat peluang yang bisa menjadi strategi mengatasi persoalan stunting. Hal tersebut disampaikan Bupati ND Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad dalam kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung di ruang Garuda kantor Bupati ND. Bupati Jafar mengatakan upaya dan kerja keras seluruh komponen selama ini dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting sudah cukup baik, di mana pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten ND sebesar 8,9%. Kemudian sesuai komitmen pada rembuk stunting sebelumnya bahwa target penurunan stunting pada bulan Februari 2023 mencapai 5,9%. Bupati Jafar mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja lebih keras dan memiliki komitmen yang sama untuk menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten ND. Camat bernama stunting itu ujian nasional provinsi. Kabupaten ND juga begitu. 2004 ada kebijakan dikatakan angka kematian ibu stunting baik sama kemiskinan ekstrim dari pusat sampai ke desa tidak sama. Kita konklusi saya titip satu lagi sampai tadi kemiskinan ekstrim dari perhatian sama. Data yang berbeda, Bapak punya berapa orang banyak berada di miskin itu jadi konsep Pak Joko Widodo. Tadi sampaikan 2004 secara nasional 14% stunting, sekarang masih ada 20%. Bupati Jafar meminta Dinas Teknis untuk terus melakukan koordinasi dengan semua komponen untuk terlibat dalam percepatan penurunan stunting seperti TNI, Polri, BUMN, BUMD, tokoh agama yang ada di wilayah Kabupaten ND. Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan yakni melibatkan pasukan pengibar bendera tingkat kabupaten untuk menjadi duta stunting dalam melakukan sosialisasi di masing-masing sekolah. Walaupun setiap tahun terjadi penurunan stunting di wilayah Kabupaten ND, minta seluruh komponen tidak tetap konsisten, terutama upaya untuk pencegahan pastikan ibu hamil lahir terdata dengan baik, dikawal sejak awal kehamilan hingga melahirkan di fasilitas kesehatan. RRI ND Rovinus Pula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Bedadaton
mengimbau warga masyarakat agar tidak menggunakan agen saat mengurus surat-surat kendaraan bermotor agar terhindar dari praktek pungutan liar. Fernanda Garus selengkapnya melaporkan. Tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor sudah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif PNBP di lingkungan Polri. Kepada RRI, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Bedadaton mengatakan, pihaknya juga menerima informasi warga dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur, termasuk menyampaikan beragam pertanyaan seperti syarat mutasi masuk kendaraan bermotor dari luar NTT, tarif sebenarnya dalam pengurusan surat tanda motor kendaraan atau STNK di loket Samsat setempat. Ya, jika terjadi penggandaan di loket-loket Samsat, itu silakan dikomplain ya, dilaporkan di Samsat-Samsat terdekat. Kita ingin ada kemudahan, ada kecepatan dalam memberikan layanan kepada seluruh pengguna layanan di Samsat sehingga mereka semangat untuk membayar pajak gitu. Jangan sampai mereka disulitkan, dipungli, dibikin bertele-tele dan seterusnya sehingga mereka malas untuk membayar pajak kendaraan dan seterusnya gitu ya. Ia menghimbau warga agar mengurus surat kendaraan secara langsung di loket Samsat karena tarif sudah tertera secara jelas serta persyaratan dan mekanisme proses STNK baru, proses biaya balik nama, proses pembayaran pajak setiap tahun atau pengesahan STNK, serta proses mutasi masuk dan keluar kendaraan. Dan kita berharap teman-teman di Samsat, di loket-loket Samsat itu siap melayani dengan cepat, dengan mudah begitu, jangan dipersulit, jangan dipungli dan seterusnya sehingga ada kemudahan mereka untuk mengurus. Dengan ada kemudahan kita ciptakan, mudah-mudahan kesadaran mereka untuk membayar itu makin tinggi gitu, sehingga mereka juga bisa membantu meningkatkan pendapatan hasil daerah. Harapan kita demikian ya. Jika selama proses pelayanan warga merasa dipersulit, petugas Samsat atau diminta membayar selain dari ketentuan tarif alias pungutan liar, maka silakan menyampaikan laporan ke Samsat melalui nomor pengaduan yang disediakan yakni 081 114 53737. RRI ND Fernanda Garus melaporkan. Lokapom ND telah melakukan pengawasan pangan di 3 daerah yakni Kabupaten ND, Nagekeo, dan Ngada selama bulan puasa tahun 2013. Selain melaksanakan pengawasan terhadap 45 sarana distributor toko dan kios, Lokapom ND juga melakukan pengawasan terhadap 198 sampel jajanan takjil. Kepala Lokapom ND Beni Hendrawan Prabowo mengatakan dari 45 sarana yang telah dilakukan pengawasan, ada 30 sarana memenuhi kebutuhan dan 15 sarana lainnya tidak memenuhi ketentuan karena rusak dan kadaluarsa. Sedangkan untuk takjil, dari 198 sampel yang dilakukan pengawasan, semuanya tidak mengandung bahan berbahaya seperti formalin, buraks, pewarna lainnya. Beni menjelaskan dalam melakukan pengawasan, tidak ditemukan bahan berbahaya dalam takjil yang menunjukkan bahwa pedagang sudah memahami aspek keamanan makanan dalam memproduksi dan mendistribusikan. Lebih lanjut, Kepala Lokapom menghimbau kepada masyarakat agar membantu memberikan informasi kepada Lokapom apabila menemukan barang atau bahan pangan yang tidak memenuhi ketentuan dan beredar di pasar atau toko. Lanjut Beni, sepanjang Ramadan dan jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, BPOM melakukan pengawasan rutin khusus keamanan pangan. Pengawasan rutin khusus Ramadan dan jelang Idul Fitri tahun 2023 dilakukan sejak 13 Maret 2023 oleh 7 unit pelaksana teknis UPT BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melibatkan masyarakat termasuk pramuka dan lintas sektor terkait. Sapi asal Nusa Tenggara Timur menjadi incaran konsumen yang menyukai daging sapi sehat kualitas terjamin. Hal ini berdampak positif bagi pedagang sapi di tengah upaya perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan para peternak sapi yang ada di Kabupaten Ngada. Ferry Soo selengkapnya melaporkan. Jualnya untuk kebutuhan Idul Fitri 79 ekor.
Sapi NTT yang diternakkan secara alami menjadi incaran penyuka daging sapi sehat dengan kualitas terbaik serta memiliki cita rasa alami yang akrab dengan lidah orang Indonesia. Saat ini para pedagang sapi mengalami peningkatan permintaan dari luar provinsi Nusa Tenggara Timur, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan harga jual yang tinggi di pasaran. Permintaan itu lantaran NTT hingga saat ini masih masuk kategori daerah bebas dari penyakit pada ternak. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Julius Umbu Hunggar mengatakan, NTT kembali mengirimkan sebanyak 1.650 ternak sapi ke 3 provinsi lain di Indonesia. Ribuan sapi tersebut dikirim ke Jakarta, Pekanbaru, dan Banjarmasin. Julius merincikan 1.650 sapi yang dikirim ke 3 provinsi itu jumlahnya sama, yakni masing-masing 550 ekor. Jadi tercatat hingga saat ini sudah kurang lebih 13.000 lebih ekor yang sudah terkirim ke berbagai daerah. Permintaan tinggi itu karena status sehat dari sapi-sapi yang ada di NTT. Sehat dalam artian dalam waktu beberapa bulan terakhir, dalam kurun waktu 1 tahun ini kan Indonesia di sebagian besar wilayah itu tertular penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku, sudah menelan hampir sebagian wilayah. Dan di NTT tersebut hingga pada hari ini kita masih dinyatakan bebas. Sementara para penjual sapi di Kabupaten Ngada berani membuka usaha jual beli sapi dari masyarakat lokal dengan harga yang layak dan mengirim ke provinsi lainnya dengan mendapatkan keuntungan yang bisa memperbaiki ekonomi keluarga serta karyawan. Salah seorang pedagang sapi dari desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Herman Deno menjelaskan, jelang perayaan Idul Fitri biasanya terjadi peningkatan permintaan dari Pulau Jawa sehingga dirinya kewalahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dirinya berharap agar pemerintah kabupaten dan provinsi lebih memudahkan pedagang sapi dalam mengurus dokumen terkait surat izin pengeluaran ternak. Tapi untuk jualnya keluarnya ke Jakarta, tujuannya ke depo, jualnya untuk kebutuhan Idul Fitri 79 ekor, sudah 2 tahun lebih, mau masuk 3 tahun ini. Lamanya di dokumen, urusnya lama. Jadi selama ini kami para pengusaha hewan ini lamanya di dokumen sehingga sapinya barangnya turun. Melonjaknya permintaan konsumen akan sapi NTT tidak terlepas dari upaya pemerintah dan peternak sapi dalam menjaga kesehatan sapi sehingga terbebas dari ancaman penyakit kuku dan mulut yang sempat menghebohkan peternak sapi di Indonesia. RRI Ende Feriso melaporkan. Laporannya dari Feriso mengakhiri Warta Berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi. Florata pagi ini.